Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Kusmadewi dengan NRP 501712147. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai bab 3 dari buku Geologi Gunung Api Purba mengenai bentuk dan struktur gunung api. Baik, jadi magma yang keluar ke permukaan membentuk berbagai bentuk dan juga struktur gunung api, yang dimana istilah bentuk mengacu pada penampakan luar atau morfologi seperti gunung, bukit, atau bahkan lubang kawah, sedangkan eh, struktur ini menggambarkan susunan dalam gunung api. Jadi seperti saluran magma atau lapisan-lapisan penyusunnya, dalam banyak kasus keduanya ini saling berkaitan dan juga sulit dipisahkan. Jadi berdasarkan ukurannya, bentuk gunung api dapat sangat bervariasi mulai dari gunung api kecil seperti kubah lava dan kerucut piroklastik hingga gunung api besar seperti kaldera dan juga gunung perisai. Jadi secara umum gunung api dibagi menjadi dua kelompok besar, ada monogenesis, yaitu gunung api kecil yang hanya terbentuk dari satu kali erupsi, sementara untuk poligenesis ini terbentuk dari banyak erupsi yang berulang selama waktu geologi yang panjang. Baik, jadi yang pertama yaitu gunung api monogenesis. Jadi gunung api monogenesis ini merupakan gunung api yang hanya terbentuk dari satu kali erupsi atau satu periode letusan, yang dimana karena aktivitasnya ini cenderung singkat, volumenya kecil, dan juga energinya rendah, maka bentuk gunung api ini biasanya kecil dan juga sederhana. Contoh dari gunung api monogenesis yaitu Gunung Paricutin di Meksiko yang muncul secara tiba-tiba di kebun jagung pada tahun 1943. Kemudian contoh lainnya ada Gunung Surtsey di Island dan juga Gunung Anyar di Lamongan dan Gunung Tidar di Magelang. Kemudian terdapat beberapa jenis skema gunung api yang dimana yang pertama yaitu ada kubah lava terbentuk dari magma yang sangat kental sehingga cepat membeku di lubang kubunden. Yang kedua ada kerucut sinder atau piroklastika yang merupakan terbentuk dari tumpukan material hasil letusan seperti abu dan juga batuan lepas sekitar kawah. Kemudian terdapat yang ketiga yaitu kerucut tuf dan juga cincin tuf yang dimana tersusun oleh eh, endapan abu gunung api. Yang kemudian ada mar, yaitu kawah yang lebar akibat letusan yang melibatkan air tanah. Yang kemudian terdapat erupsi linier, yaitu letusan yang terjadi sepanjang rekahan atau sesar sehingga membentuk deretan kawah sejajar. Nah, ini contohnya dapat kita lihat pada Danau Tolire di Ternate. Nah, untuk gambar di sini dapat terlihat terdapat penampang skema gunung api. Yang pertama ada mar yang terbentuk akibat letusan eksplosif magma dengan air tanah. Kemudian terdapat cincin tuff atau ring yang memiliki bentuknya landai dan juga rendah. Kemudian tersusun dari abu vulkanik halus. Kemudian terdapat eh, gunung api mar asimetri. Di bawah ini, gunung api mar asimetri yang menunjukkan mar yang tidak simetris akibat dari letusan ke arah satu sisi saja. Oke, next yaitu gunung api komposit dan jamak. Jadi, gunung api komposit ini disebut stratovolcano yang merupakan jenis gunung api yang memiliki bentuk kerucut besar dan juga tinggi, yang di mana diameter alasnya kurang lebih 50 km dan juga tingginya plus minus 3 km. Kemudian tersusun dari lapisan lava dan juga piroklastika dan mempunyai kawah, pipa Kapundan, dapur magma, dan juga atas. Jadi, untuk internal gunung ini memiliki kawah di puncak, pipa Kapundan atau konduit tempat magma dan naik permukaan. Nah, dapur magma di bagian dalam dan juga retas atau celah tempat keluarnya magma. Nah, hal ini dapat dilihat pada gambar di sisi kanan atas, yaitu skema struktur dari gunung api komposit, dan di gambar di bawahnya ini yaitu sketsa 3D yang memperlihatkan bagaimana lava dan abu keluar dari puncak gunung. Kemudian terdapat gunung api jamak, adalah gabungan dari dua atau lebih kerucut komposit yang ukurannya hampir sama dan juga berdiri berdekatan. Jadi gunung tipe ini berbentuk melalui fase pembangunan yang berulang.
Contohnya di Indonesia tuh terdapat Gunung Sumbing dan juga Gunung Sindoro yang berada di Jawa Tengah. Next yaitu kompleks gunung api. Jadi untuk, kompleks gunung api ini, yaitu kawasan yang memiliki banyak pusat erupsi. Jadi artinya itu, di satu wilayah bisa terdapat beberapa lubang erupsi yang posisinya itu saling berdekatan dan bahkan tumpang tindih satu sama lain. Adapun jenis gunung api yang membentuk kompleks ini tuh bisa bermacam-macam, mulai dari wujud komposit, gunung api monogenesis, sampai kaldera. Nah, di Indonesia itu ada beberapa contoh dari kompleks gunung api, yang di mana terdapat kompleks gunung api di Dieng, Jawa Tengah, lalu ada kompleks Lamongan di Jawa Timur, kemudian terdapat kompleks Bandung Raya di Jawa Barat, yang terdiri dari rangkaian gunung seperti Talaga Bodas, Papandayan, Derajat, dan lain-lain. Baik, next yaitu, gunung api kaldera. Jadi gunung api kaldera ini merupakan gunung api dengan kawah yang sangat besar, lebih dari 2.000 meter, yang terbentuk akibat letusan besar, amlesan, atau longsoran. Jadi kaldera ini berdasarkan proses pembentukannya, dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu terdapat kaldera letusan, yang di mana, jenis ini terbentuk akibat letusan eksplosif yang sangat besar, dan di mana ketika tekanan gas magma di dapur magma menjadi sangat tinggi dan menyebabkan puncak gunung hancur serta amblas, maka proses ini, sering terjadi pada gunung api komposit. Contohnya terdapat di Toba, Krakatau, Sunda, dan yang lain. Kemudian yang kedua ada kaldera amblesan, yang di mana kaldera ini, terbentuk bukan karena letusan, tapi, akibat dari keluarnya magma encer dalam jumlah besar pada gunung api tipe perisai. Jadi ketika magma di dapur magma ini terlalu banyak keluar, maka bagian atasnya itu, akan kehilangan penopang dan akhirnya akan ambles ke bawah. Contohnya yaitu kaldera Galapagos atau Ekuador. Kemudian, yang ketiga yaitu kaldera longsoran. Jadi, untuk kaldera longsoran ini terbentuk ketika, lereng gunung api ini runtuh akibat tekanan dari magma yang tidak bisa keluar melalui kawah utama. Contohnya ada Galunggung, Raung, Papandayan, Bandai, atau next, yaitu Gunung Api Perisai. Jadi Gunung Api Perisai ini merupakan tipe gunung api terbesar dan juga tertinggi yang memiliki bentuknya landai dan juga seperti perisai. Nah, jadi untuk Gunung Api Perisai ini tersusun dari lava basaltik encer erupsi efusif yang dimana lava ini umumnya berkomposisi basal sehingga menghasilkan lereng yang landai dan juga penampang yang lebar. Jadi berdasarkan lokasi dan morfologinya Gunung Api Perisai dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tipe Islandia yang dimana gunung api ini terletak di Samudra Atlantik bagian utara dengan ketinggian relatif rendah sekitar 50 sampai 1.000 meter, kemudian memiliki kemiringan lereng 1 sampai 5 derajat dan volume tubuhnya sekitar 15 kilometer kubik. Kemudian yang kedua ada tipe Hawaii, yang dimana tipe ini merupakan tipe gunung api perisai terbesar di dunia yang berada di Samudra Pasifik dan kemudian gunung seperti Mauna Kea dan Mauna Loa memiliki tinggi lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada tipe Galapagos, yang dimana gunung api ini berada di Samudra Pasifik Timur di dekat benua Amerika Selatan. Nah, untuk ketinggiannya sekitar 1.500 meter dengan diameter dasarnya 25 sampai 25 kilometer. Baik, sekian, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.